Halo Sobat JKN, apa kabar? Jumpa lagi dengan podcast kita di Ngojek, ngobrol bareng tentang JKN. Oke. Sekarang ada siapa? Hari ini spesial teman-teman, karena kita kedatangan mitra BPJS Kesehatan yang kerjanya di lapangan. Hujan-hujan, panas-panas, tapi alhamdulillah mereka tidak luntur ya. Tidak luntur ya, apa namanya, kulitnya tetap standing dan tanning. Oke, di sini ada Ibu Hayu. Silakan Ibu Hayu sapa teman-teman kita Sobat JKN. Salam sehat selalu. Sama ada Pak Asep. Salam Pak Asep. Halo, salam sehat. Saya Asep dari Kader JKN Kota Bandung. Sip, oke. Mereka ini adalah mitranya BPJS Kesehatan yang melaksanakan beberapa tugas untuk berhubungan dengan peserta kita. Mungkin bisa dijelasin nih Pak Asep, apa sih tupoksinya dari kader JKN ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya perkenalkan dari kader JKN itu ada dalam artian tupoksi mitra kerja dengan BPJS Kesehatan. Di situ kader itu punya tupoksi beberapa poin, yang salah satunya diantaranya 1 edukasi ya, 2 sosialisasi, 3 collecting iuran kepesertaan collecting BPJS. iuran. Oke. Terus gimana tuh Pak? Nah, dalam bentuk tupoksi itu, kader itu ditugaskan untuk mengunjungi binaan di kelurahannya masing-masing. Di situ kader bisa bersosialisasi di kelurahan atau sekaligus mendatangi binaannya secara langsung. Dia memberikan edukasi, sosialisasi, bahkan mengingatkan tentang kepesertaan BPJS yang non-aktif si binaan tersebut. Oke, berarti bisa jadi ya sahabat JKN di luar sana udah pernah dikunjungi Pak Asep sama Bu Ayu ya? Bisa jadi. Oke, kira-kira berapa sih Pak Asep jumlah kader JKN selaku mitranya BPJS Kesehatan? Kader JKN Kota Bandung itu untuk sekarang ini ada 56. Ada 56 ya, oke. Iya. Kira-kira ada kesempatan pertama atau enggak ya? Banyak peminatnya nggak sih kalau menurut Pak banyak. Asep? Sebetulnya banyak juga ya antusias gitu ya, antusias untuk jadi peserta kader JKN itu. Tapi di situ juga luka-liku kader BPJS itu emang udah lama sih ya, karena dalam artian dia berjuang, khususnya saya sendiri misalnya dari 2017 itu. Nah, udah lama ya 2017. Nah, seperti itu. Kita dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, dalam artian suka dukanya yang tadi Ibu sampaikan, kepanasan, kehujanan, kita udah pernah merasakan semuanya. Kebanjiran gimana Pak? Kalau kebanjiran? Kalau kebanjiran khususnya untuk wilayah Bandung sih sekarang udah jarang, jarang ada yang kebanjiran. Jangan sampai banjir. Nanti kader ditambah pelampung. Kalau ada rompingan ditambah pelampung. Bagusnya sih kebanjiran yang pengaktifan BPJS. Alhamdulillah, amin. Gitu, betul itu banget. Betul. Setuju banget kalau yang seperti itu. Nah, Pak Asep, kalau misalnya kan Pak Asep udah dari 2017 kan ya? Nah, kira-kira kemarin itu pada saat proses pendaftaran jadi kader JKN itu gampang atau susah sih, atau apa aja sih yang harus disiapin gitu kira-kira? Siapa tahu mungkin nanti sahabat JKN di luar sana pingin jadi kader JKN juga gitu. Boleh. Ya, kalau secara persyaratan hampir sama seperti pendaftaran ke instansi yang lain. Di situ ada biodata tentang si pendaftar, diantaranya ada KTP, kartu keluarga, ijazah, akte kelahiran. Cuman yang paling intinya untuk menjadi kader JKN itu, salah satunya harus ada surat rekomendasi dari kelurahan tersebut. Surat itu rekomendasi yang paling penting ya? Iya. Kenapa tuh harus ada itu? Karena itu sebagai bukti bahwa pihak kelurahan itu merekomendasikan untuk si kader tersebut bisa bekerja sama dalam artian untuk membina wilayah di kelurahan tersebut. Oke, berarti sebenarnya nggak main-main langsung ajuin ya, tapi memang harus ada tadi selektivitas dari kelurahan kecamatan. Karena kan nanti Bapak yang tadi disebutkan mengunjungi ke masing-masing wilayah binaannya. Oke, door to door lah istilahnya ya. Door to door nanti di sana. Oke, sip. Pak Asep, kira-kira nih selama menjadi dari tahun 2017 menjadi kader JKN, apa sih dukungan yang didapatkan dari BPJS Kesehatan selaku mitranya Pak Asep sendiri gitu?
Kalau khususnya yang saya rasakan dalam artian menjadi kader JKN Kota Bandung, di situ banyak banget dalam artian dukungan yang diberikan oleh KC Bandung, khususnya kita tiap bulan ada evaluasi, kita selalu dibimbing oleh binaan oleh pembina kita, ya khususnya dari bagian penagihan dan keuangan itu. Di situ beliau itu selalu membina kita. Di situ ya ada Ibu, ada Bapak Suparyono yang selalu memberikan support, semangat kepada kader untuk terus dalam artian bekerja seprofesional dan jangan lupa jaga nama baik kader JKN Kota Bandung. Iya, jaga amanahnya ya selaku Betul. kader JKN. Sip. Oke, sobat JKN, di sini tuh kan ada Bu Hayu ya. Kalau mau tahu itu Bu Hayu ini adalah kader JKN terbaik Selindo. Teman dong. Selindo. Beberapa kali telah menjadi kader terbaik di Kedeputian Wilayah 5 yaitu Jawa Barat, dan akhirnya melangkah nih menjadi kader terbaik Selindo. Nah, Bu Hayu, berapa binaan sih yang bisa akhirnya bisa menjadikan Bu Ayu sebagai kader JKN terbaik? Apakah seluruh setengah Kota Bandung dipegang sama Bu Hayu semua atau gimana? Gempor gitu mas. Perkenalkan, saya Hayu, kader dari Kecamatan Rancasari. Ya. Rancasari aja atau gimana nih? Saya memegang 4 kelurahan. 4 kelurahan. Nah, sebenarnya 5 kelurahan, 4 kelurahan Rancasari, 1 kelurahan Ciskit ataupun Cisaranten Kidul. Ciskit, Cisaranten Kidul. Oke. Ya, Ciskit, keren ya. Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage yang punya Aljabar. Sombong banget punya Aljabar. Itu kita jadi 5 kelurahan, jadi 4 kelurahan dari Rancasari, 1 kelurahan dari Gede Bage. Ya, itu kita biasanya ya itulah banyak keberuntungan ya. Keberuntungan kita ada keberuntungan di situ. Alhamdulillah banyak yang sadar untuk membayar arti pentingnya dari BPJS. Ya, itu jadi mereka sadar dan bayar, dan itu pengen dia teh keaktifannya teh ada. Itu jadi sewaktu-waktu dia memerlukan itu bisa dipakai itu. Jadi dengan hadirnya Bu Ayu di wilayah Ciskit, para penduduk istilahnya warga binatang yang ada di wilayah tersebut bisa lebih paham ya, jadi nggak perlu datang ke kantor BPJS untuk cari tahu atau istilahnya saya harus seperti apa sih sebagai peserta gitu ya Bu Ayu ya? Iya. Oke, Bu Ayu, suka dukanya apa sih? Kalau tadi kan memang ya pasti ada hujan, panas, Nah, itu udah pasti banjir. itu alam ya. Itu nggak bisa ditolak gitu. Gimana nih? Kalau masalah suka dukanya, kalau sukanya teh udah wajar lah, mereka pada nggak mau bayar biasa loh. Saya pengen ini lah, pengen yang dari pemerintah aja gitu. Saya nggak mau bayar, buat apa sih bayar kayak gini itu. Lagian kan kita udah ditanggung sama pemerintah, kita nunggu aja dari pemerintah. Nah itu karena terus ada yang ngeyel lagi, nggak mau bayar. Terus ada yang kita datang nggak mau buka pintu. Nah itu kadang-kadang kita tuh kadang-kadang lama banget sampai kepanasan, kita nunggu dibuka, nggak dibuka, ya udah kita pergi lagi cari binaan yang lain lagi gitu. Kalau sukanya, alhamdulillah kita teh di masyarakat teh kita tiap hari ketemu sama orang. Nah itu kita jadi kita katanya kalau kita tiap hari ketemu sama orang kita bisa nambah sehat, persaudaraan. Nah itu semakin terkenal, terkenal dan awet muda. Benar, kalau terkenal di mana-mana kan. Saya alhamdulillah di kecamatan saya dipanggilnya Bunda kan ya. Tiap lihat orang lihatin, oh Bunda, oh benar, pasti aja lihat BPJS, pasti nanyain BPJS dimanapun, mau di pasar di mana pasti nanyain BPJS gitu. Jadi kalau ketemu di kecamatan ada apa? Oh ada Bunda gitu. Jadi kalau permasalahan di kecamatan, di kelurahan pasti nelponnya ke saya gitu. Berarti kalau mau cari Bunda siapa? Bunda Hayu gitu ya. Nggak tahu, malah Bunda Hayu malah nggak tahu. Oh gitu. Namanya malah nggak tahu. Bunda apa? Bunda BPJS. Bunda BPJS. Oh berarti ada Bunda Pris, kalau sekarang ada Bunda BPJS gitu ya. Bunda siapa? Oh Bunda BPJS pasti pada udah tahu gitu. Oke, Mbak Ayu, bangga nggak sih Bun jadi kader JKN atau gimana? Bangga sekali. Bener,
ada nggak bisa dibayangin, nggak bisa diomongin lah, bener. Oh gitu, nggak bisa diomongin berarti gimana? Sesuatu lah, sesuatu bener-bener bangga banget jadi kader BPJS. Jadi kita bisa membantu, terutama membantu masyarakat. Oke. Itu berarti membantu masyarakat yang dia teh apa sih BPJS teh? Gimana sih alur-alur untuk ke BPJS-nya? Gimana cara pendaftaran BPJS? Gimana kalau ada permasalahan ini kayak itu larinya ke kita. Kalau diukur dengan materi nih, kebanggaannya seperti apa sih Bun? Kalau 1 miliar cukup? Kalau nolong orang sampai berhasil itu nggak bisa dinilai dengan uang. Kebanggaan diri sendiri. Aduh nggak bisa bener, sampai pernah saya teh nolong orang sampai nangis saking bangganya. Saking bangganya. Itu gimana tuh? Kan dia telepon mau dia udah masuk rumah sakit, terus udah di ACC dan lain-lainnya. Dia udah, ibu makasih, dia teh sampai nangis. Ya Allah, saya teh bener sampai ikut nangis, sampai gemeter, bingung saya teh apa ya teh, Allah kan saking senengnya bisa nolong orang sampai nggak bisa ngomong berarti ya Bun ya? Bener. Aduh mau ngomong, ya pak, ntar dulu pak, saya nangis dulu, saya ikut seneng bapak berhasil gitu. Saya sampai kayak gitunya, saya teh kalau nolong orang bener-bener bangga lah kita bisa nolong orang gitu. Masalah materi nah Allah yang ngasih Allah. Nah itu pasti ada jalan lah gitu. Oke. Berarti emang nggak bisa dihitung ya Bun ya? Bener. Jadi kalaupun saya ngasih uang 1 miliar itu mah nggak cukup ya? Ada juga gratifikasi Bun, nggak boleh. Oke Bun, itu kan yang bikin bangga. Nah, yang apa namanya kira-kira Bun yang sulit untuk untuk diedukasi, diberikan sosialisasi, itu binaan yang seperti apa sih Bun? Binaan itu biasanya binaan yang ngeyel. Dia punya prinsip sendiri. Saya pernah kayak gitu teh. Bener-bener. Oh gitu. Itu gimana Bun cara ininya? Akhirnya dia bisa bujuk oleh Bunda itu gimana? Ya kan biasanya kalau dia teh kalau udah kena batunya, ibaratnya kan kena batunya, kita udah ngomong udah gini, ini loh ke BPJS sih gunanya ini dia tetap aja nggak mau bayar. Nggak mau bayar, kita kan bisa bayar sendiri gitu. Saya bisa bayar, bisa pakai uang sendiri. Tapi pas suatu saat dia pas sakit membutuhkan biaya yang banyak, baru dia telepon. Gitu. Kalau belum kena batunya sendiri dia susah. Jadi kalau misalnya ada yang ngeyel itu, yang penting tetap edukasi, tapi nggak dilepas ya Bun? Enggak. Kirain dilepas gitu. Aduh, kasihan, nanti dia pasti ada. Itu pasti perlu BPJS pasti. Nggak tahu sekarang 2 hari, 3 hari, 4 hari selanjutnya pasti perlu. Oh gitu. Hitungannya harian atau jam nih Bun? Nggak terhitung waktunya. Nggak terhitung. Pasti dia mau entah itu nanti, apalagi sekarang ada SIM yang memerlukan. Terus ada yang haji itu harus memerlukan. Terus saya pernah ngalamin kayak gitu, yang haji bingung. Nah itu dia kemarin didatengin ngeyel, nggak mau. Sekarang Bun ini buat naik haji. Nah ya akhirnya kita datang, ayo bangga, dan kita ini aja. Dengan senyum aja kita. Jadi terkadang jadi malik dia yang cari kita. Nah dia yang cari kita. Iya betul. Karena orang kalau butuh siapa lagi? Pastinya. Oke. Itu nanti Bunda sama Pak Asep meninggalkan nomor kontak atau gimana sih? Kalau misalnya yang seperti itu, yang ngeyel gitu? Iya betul, kita hampir semuanya binaan yang kita kunjungin, kita selalu mengasih kartu nama kita. Dalam artian barangkali beliau untuk saat ini belum ada niatan atau nanti ke depan ada keperluan untuk terkait BPJS tersebut, bisa menghubungi ke kita seperti itu. Nah itu kan yang paling sulitnya ya. Kalau yang punya nggak sih yang paling terlucunya? Gitu, yang ini kok aneh tapi lucu gitu. Ada gitu, kadang gendek gitu. Yang gimana, yang binaan seperti apa sih kayak gitu? Dia kan pernah ya, dia punya nunggak, ya dan didatengin dia nggak mau bayar. Ya udah diantemi di deket gitu deh. Kok dilihat dia mau bayar udah. Karena dia sakit jantung, ya kan. Udah ngomong ngejelekin BPJS sampai habis. Udah sampai habis. Tapi dia sakit jantung, otomatis dia pasang ring, padahal dia pakai BPJS. So kita mau marah gimana? Kan lucu ya.
Oh iya. Itu kan dijelai-jelai sampai habis ini. Mau bilang, Bapak, tapi kan jantung, Bapak kan cuma jantung. Pasang ring berapa ratus juta, Pak? Mau digituin kan nggak enak. Iya, betul. Nah, itu yang paling lucu. Padahal gendek dia tenung bayar. Satu sisi menjelek-jelekan, tapi satu sisi butuh ya Bun ya. Gitu. Padahal dia ada tunggakan, udah dikasih tahu tunggakan ada 7 jutaan lah. Ya. Bayar 7 juta tapi ngejelek-jelekin, tapi dia juga ngemakai. Ring kan berapa ada 100 jutaan. Nah, iya, itu betul. dia padahal gedek bisa ya, aduh ini kok dijelek-jelekin BPJS, tapi kan Iya. mau dimarahin gantian kan lucu mungkin ya, udah. oke. Itu yang lucu. Oke, Pak, ini ke Pak Asep nih. Pak Asep kira-kira, nah Pak Asep kan sebagai koordinator ya, Sobat JKN. Siap. Koordinator kader JKN itu sebenarnya ngapain sih Pak? Dan selama ini apa aja yang udah dilakukan oleh Pak Asep sebagai koordinator untuk istilahnya membuat nih tim kader JKN kader JKN Kota Bandung itu lebih solid atau kompak itu gimana nih? Karena kan 56 ya. Betul. 56 kader kan susah gitu untuk menyatukannya. Ya. Kira-kira gimana nih? Ya mungkin dalam artian kita dari koordinator juga ada beberapa program yang intinya Kota Bandung itu dibagi jadi 3 korwil. Ada Bandung Barat, ada Bandung Tengah, dan Bandung Timur. Ya. Di situ kita spesifikkan dalam artian untuk biar lebih efektif secara komunikasi dan kewilayahan tidak terlalu jauh. Itu seperti itu. Saya ada program dalam artian ke setiap korwil itu minimal per kelompok korwil itu bisa melaksanakan sosialisasi kumpulan kader tersebut, baik di kelurahan ataupun dimanapun, dalam artian secara itu untuk menjaga soliditas antar kader, bisa saling membantu dan berbagi, bertukar, dalam artian sharing tentang kinerja kader di lapangan seperti itu. Dan alhamdulillah contohnya kayak Bunda Hayu seperti ini ada di Korwil Bandung Timur, itu Bandung Timur top. Dalam artian dia soliditasnya bagus. Bandung Timur jangan-jangan ngumpulnya di Ajabar ya Pak? Apa? Ngumpulnya di Ajabar. Nah, itu. Pengennya. Dalam artian kita pengen Korwil itu bisa soliditas, karena dengan soliditas insya Allah segala kesulitan apapun di lapangan kita bisa pecahkan. Di situ bisa saling bantu dengan kinerja yang misalkan lebih baik, lebih apa, nanti pencapaian pun akan ada hasilnya. Ya, betul, Contohnya betul. inilah sang juara. Dia selalu semangat, selalu antusias, dalam artian biarpun ada suka dukanya banyak mungkin di lapangan yang dia temuin, dia tetap optimis. Dalam artian kita menjalankan segala sesuatunya dengan tulus, insya Allah hasil itu tidak akan mengecewakan apa yang kita kerjakan. Ya. Oke nih, sekarang the last question, sebagai penutup nih, kira-kira dari Pak Asep atau mungkin Bunda Hayu, apa sih kesan atau pesan kepada sahabat JKN di luar sana sebagai peserta JKN, atau mungkin ada sahabat JKN juga yang mau menjadi kader, itu silakan. Apa sih kesan dan pesannya gitu lah. Kalau secara kesan dan kesan tadi sudah disampaikan, dalam artian secara pribadi saya bangga jadi kader JKN. Di situ kita bisa menambah ilmu yang belum tentu kita dapatkan dari hasil sekolah ataupun dari mana atau kursus atau apa. Karena dengan perjalanan yang begitu panjang, lama, kita dihadirkan dengan dalam artian bermacam permasalahan di lapangan itu betul-betul kita alamin. Di situ adalah suatu nilai dalam artian pengembangan diri kita secara pengetahuan, insya Allah akan meningkat. Dan kalaupun kita ada pesan, saya secara pribadi pesan khususnya kepada kader JKN Kota Bandung, kita tetap semangat, kita tetap solid, jangan lupa jaga nama baik kader JKN Kota Bandung. Insya Allah ke depan Bandung juara. Oke. Kalau Bunda Hayu harapan umumnya lah ya untuk BPJS itu sendiri sama sahabat JKN. Kalau saya sendiri ya, untuk KC Bandung, terutama KC Bandung, saya bangga jadi kader KC Bandung dan bisa membawa nama baik KC Bandung di kancah nasional. Semoga menjadi internasional ya Bun ya. Emang ada BPJS Cita-cita. Oh, amin.
Saya bangga jadi sebagian dari KC Bandung yang bisa tidak ternilai harganya lah semuanya dari kebanggaan saya itu, khususnya untuk kader seluruh Indonesia tetap semangat, jangan putus asa dan selalu tetap berusaha dan berusaha pasti jadi yang terbaik untuk seperti kita di KC Bandung juara. Oke, terima kasih Pak Asep dan Bunda Hayu. Satu yang bisa saya kutip tadi dari Pak Asep adalah sahabat JKN tetap selalu belajar dimanapun, kapanpun, karena belajar itu tidak perlu di sekolah ya, atau istilahnya tidak perlu di dengan cara yang formal gitu, karena bisa juga dengan informal dan bisa di lapangan. Nah, tetap harus belajar dan jangan lupa untuk sahabat JKN tetap sehat selalu, bahagia dan ceria. Selamat sore.